Kali ini saya akan membahas tentang orang yang bersio ayam ya. Ini orang yang bersio ayam dengan cara kriterianya itu sangat lincah ya. Biasanya suka melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Cuman untuk orang bersio ayam tuh lebih suka bekerja ya. Seperti layaknya dalam dunia binatang, dunia hewan ya. Dia tuh ya selalu rajin berkokok dan selalu rajin berkotek ya, gitu begitu. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersio ayam biasanya terkenal dengan gesit dan lincah ya dalam melakukan sesuatu. Ini orangnya juga selalu dengan sifatnya tuh yang suka mematok ya. Itu bisa dibilang orangnya tuh pantang menyerah dalam melakukan sesuatu ya. Untuk orang bersio ayam tuh terkadang lebih suka menyendiri dan suka bersolek diri ya. Tergantung dari lingkungan sekitarnya, kadang juga suka memikat hati seperti orang yang bersio ular gitu. Nah, jadi untuk orang yang bersio untuk orang yang bersio ayam itu biasanya hoki rezeki dewa penolongnya itu kalau melalui grafiknya itu sangat biasanya mendapatkan suatu penilaian ataupun pergerakan grafik yang sangat tinggi ya. Kadang bisa naik, kadang juga bisa sekali turun merosot ya. Nah, jadi untuk orang yang ayam tuh ya sekali semangatnya berkobar-kobar, tapi sekali turun dia turunnya sampai down begitu ya, sampai dia putus asa. Jadi susah untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini nanti kita lihat dulu di bulan Februari itu apakah memang bagus atau tidak ya. Dan sesuatu yang bakal terjadi itu memang apakah memang bisa mendapatkan suatu karma yang baik atau karma yang tidak baik ya. Halo teman-teman semuanya, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda ya teman-teman. Nah, jadi kemarin kan saya banyak urusan ya, jadi tidak sempat untuk melakukan suatu video ya ramalan. Jadi teman-teman di sini ya mohon maaf sekali lagi karena banyak kesibukan ya. Jadi ya hari ini baru ada waktu leluasa, baru bisa saya tempatkan diri untuk ramalan video untuk Anda semua ya. Teman-teman semuanya ya terima kasih karena telah menjadi suatu sahabat YouTuber yang sangat setia sekali, yang selalu setiap kali mendengar dan selalu mendengarkan info ramalan terbarunya dari Anda semua ya. Nah, jadi di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ayam. Jangan lupa di like, share, dan di komen, di subscribe. Supaya selalu bisa membantu Anda lebih jauh ya, dan selalu memberikan suatu informasi yang terakurat dan terjelas untuk Anda di kehidupan masa mendatang ya. Oke teman-teman di sini, kali ini saya akan memberikan suatu gambaran dan suatu penerawangan secara umum ya teman-teman. Untuk orang yang bersio ayam ya. Jadi di sini bukannya bukan sebagai personal reading, tapi secara umum ya readingnya itu ya. Di sini untuk orang yang bersio ayam, di sini di bulan Februari ya penuh dengan cekatan, penuh dengan gesit ya, penuh dengan kelincahan dalam bekerja ya. Untuk orang sio ayam sangat bagus sekali untuk masuk di tahun sio kerbau ya. Nah, jadi kerbau sama ayam tuh sama-sama tipenya pekerja keras. Nah, jadi di sini ya itu untuk orang yang bersio ayam dan masuk di tahun sio kerbau itu adalah mereka tuh adalah orang yang sebagai seorang sahabat ya, teman dekat. Jadi satunya lagi itu adalah orang yang bersio ular. Jadi untuk orang sio kerbau tuh sahabatnya tuh ya sio ayam dan sio ular ya. Jadi di sini, jadi untuk masuk di tahun sio kerbau tuh ya bagusnya yang sio seperti itu ya. Terutama untuk orang yang bersio kelinci juga bagus ya. Nah jadi di sini satunya itu intinya itu mengatakan bahwa lebih cekatan, tapi belum tentu lihai dan cepat dalam pengambilan keputusan. Karena di balik itu semua itu masih ada banyak masalah, masih ada banyak bahan pertimbangan yang perlu direalisasikan ataupun diseimbangkan ya. Karena untuk orang yang bersio ayam itu banyak harapan, banyak cita-cita yang ingin dilaksanakan, yang ingin dikembangkan. Cuman masih belum bisa ya, karena bisa dibilang hak-hak Anda terlalu tinggi dan terlalu berat ya.
daripada kewajiban Anda ya. Jadi Anda harus bisa balance di bulan Februari ya. Bukan berarti Anda tuh datang masuk di tahun Februari itu Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik, tapi ya alangkah baiknya Anda tuh melangkah lebih baik lagi daripada Anda hanya melangkah tapi tidak memperhatikan apakah baik buruknya itu semakin Anda melangkah itu apakah bisa mendapatkan suatu hal yang baik gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi hasil gambaran untuk bulan Februari. Oke, teman-teman di sini kali ini saya akan mulai ya meramal kartu remi ini ya. Tapi ditandai dulu dengan lonceng berbunyi. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengambil kartu remi tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Oke, teman-teman di sini saya akan merapikan kartunya. Jadi di sini saya akan membuka 2 kartu dulu ya. 1/2. Oke. Jadi teman-teman di sini inilah 2 kartu yang bakal sesuatu yang terjadi ya. Suatu kesedihan, kekecewaan hati dalam tujuan rencana ya. Seperti halnya tadi saya memberikan suatu gambaran penerawangan ya. Ini mengatakan bahwa banyak kekesalan hati ya, banyak kekecewaan hati karena memang dari tadi kan saya mengatakan bahwa Anda melangkah demi selangkah, Anda harus melihat sesuatu hal itu apakah benar atau tidak ya, apakah bisa dijalankan atau tidak ya. Karena memang hanya demi jalan selangkah demi selangkah tidak mengalami suatu perubahan, itu sama saja Anda masuk ke dalam lubang jarum ataupun ke dalam lubang jurang yang lebih dalam lagi ya. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu kartu yang di tengah ini ya, 3 kartu yang tertutup. 3 kartu yang tertutup ini kan, nah di sini ada sangat bagus sekali ada cahaya titik terang ya teman-teman ya untuk orang yang show ayam. Cuma di sini ada satu kata kesabaran ya, banyak kesabaran di sini ada kesabaran yang tadi juga banyak kesedihan, kekecewaan ya. Nah, jadi untuk orang yang bersio ayam, ini nih bagus. Cuman ya, seperti yang saya katakan tadi, pengambilan keputusan belum tentu bagus ya dalam satu tindakan yang cepat. Karena semuanya itu butuh pertimbangan ya. Nah, di sini saya akan kasih gambaran dulu. Orang yang bersio ayam, di sini gambarannya mengatakan bahwa Anda berjalan, kemanapun Anda berjalan, selangkah demi selangkah, itu semuanya itu juga harus berdasarkan sesuatu hal yang memang Anda memang harus menjaga itu semua ya. Seperti kata orang mengatakan, kalau kita sudah dilahirkan sebagai manusia, jalan apapun harus bisa kita jalankan, tetapi jalan apakah yang harus kita jalani gitu ya. Nah, ibaratnya ya kalau kita punya niat hati pikiran yang tulus, pasti kita bisa mendapatkan suatu jalan bagus ya. Jalan kebenaran dan jalan titik utama lah gitu ya. Nah, jadi di sini ya dalam suatu pengambilan keputusan itu ya mungkin harus secara seksama, harus lebih mateng dan harus lebih ya lebih apalah ya teman-teman, harus lebih mateng ya, lebih mandiri dan lebih dewasa ya. Jadi di sini ya untuk orang yang bersio ayam itu benar-benar suatu ujian ya, suatu cobaan ya. Apakah memang Anda tuh benar-benar bisa mengambil suatu jalan ya? Karena suatu jalan itu yang saya lihat, itu kan ada 3 jalan tuh. Jadi kalau untuk jalan yang kepastian membawa suatu hal rezeki, itu pasti mungkin di jalan yang di tengah ya, mungkin jalan A ya. Jadi jalan A itu biasanya kalau kita udah mau dapatkan hoki rezeki, itu pasti udah punya milik kita ya. Jadi itu pasti sudah ada di depan mata. Tapi kalau sudah ada di depan mata, kadang kita sendiri juga jadi manusia pasti mungkin kita susah ya untuk bisa memilih. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Ataupun salah nggak sih? Gitu ya. Jadi padahal sudah di depan mata itu kita sudah mendapatkan suatu hal kemujuran, suatu hal nasib yang baik. Tapi kok kita memilihnya tuh yang B sama yang C, padahal yang A itu sudah milik kita, hasil rezeki. Nah, itulah teman-teman. Nah, jadi di sini ya kita tuh harus bisa benar-benar jangan terlalu sembrono dan ceroboh dalam pengambilan keputusan.
boleh bertindak cepat, asal itu jalan tuh jalan yang benar-benar membuahkan hasil. Untuk orang cok ayam, ya seperti yang saya katakan tadi dengan sifatnya tuh suka mematok. Sekali mematok kan cepat itu ya. Ya, nah jadi ya sekali matok cepat, sekali nggak matok ya slow ya, bisa bilang gitu ya. Mau cepat-cepat, mau slow gitu ya, mau pelan. Nah, jadi ya untuk orang cok ayam tuh ya punya intuisi, punya inisiatif, ya, punya pemikiran yang tajam boleh. Itu sifat Anda kepribadian secara umum. Asal pikirlah baik-baik, jalan yang Anda tempuh, Anda pikirkanlah jalan demi selangkah, Anda baru bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, nah jadi di sini ya teman-teman, suatu rencana tujuan yang baik ini sangat bagus sekali ya. Ini ada cahaya titik terang. Cuma di sini ada kesabaran, di sini juga tujuannya itu banyak kesedihan dan kekecewaan. Nah, jadi di sini diharapkan bahwa Anda jangan terlalu bertindak gegabah ataupun terlalu cepat. Takutnya nanti Anda kecewa, kesel, ya, di tengah jalan. Kenapa banyak orang bilang gini, kenapa ya banyak orang meramal bilang gini, saya show-nya bagus. Saya di tahun ini nggak bagus sekali. Saya bisa mendapatkan suatu rezeki yang besar. Saya bisa mendapatkan gini. Bisa bisa mendapatkan lotre. Ya, bisa mendapatkan lucky draw. Bisa mendapatkan ini, bisa ini nih. Aku judi bisa dapat menang beberapa triliun. Tapi nyatanya kok saya cuma dapat yang segini. Nah, itulah teman-teman. Nah, hasil ramalan itu mengatakan A dan mengatakan B. Tapi kamu cuma dapatnya B dan C. Nah, akhirnya apa? Bukan yang tukang si peramal yang salah. Anda sendirilah yang berpikiran kurang bijaksana, berpikiran bertindak kurang gegabah. Banyak orang bilang begini, tapi ramalannya mengatakan bagus, tapi kok aku selalu mendapatkan kesialan. Nah, itu. Nah, jadi dia di sini ya teman-teman, Anda itu dia perlu perlu diingat dan perlu digarisbawahi ya. Eh, kata peramal itu memang sebenarnya tidak salah ya. Karena dia mengatakan tuh sesuai dengan hasil ramalannya dan hasil gambarannya. Jadi kalau dia sudah mengatakan A, Anda bakal mendapatkan suatu hal yang baik, tapi Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik, mendapatkan yang B, berarti ada suatu kesalahan dalam diri Anda. Karena yang namanya ramalan itu ya memang sih tidak 100% kadang juga bisa meleset ya. Nah, jadi di sini ya meramal itu ya ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ya memang meramal itu memang bisa suatu saat pasti bisa berubah ya dengan suatu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan ingin berkehendak ingin mengubah semuanya ya pasti itu adalah suatu pengecualian ya. Nah, jadi ya teman-teman di sini ya seperti halnya ya kartu ini kalau Anda sudah baca ya Anda bisa tahu oh berarti aku di bulan Februari ini sangat bagus sekali untuk orang show ayam ya, berarti aku yang tidak mendapatkan suatu hal yang baik berarti ada suatu hal yang aneh ataupun keganjalan ya gitu, jadi harus perlu diubah gitu ya. Nah, perlu diubah itu dalam hal apa? Membersihkan aura Anda banyak sering dikerjai orang, banyak bertemu dengan orang yang bermacam-macam aura, akhirnya kita juga terpengaruh, kita juga gampang terkena hal-hal yang nggak baik. Ya, nah jadi di sini teman-teman di balik suatu tindakan Anda, apakah Anda mendapatkan suatu hal yang baik? Coba kita akan buka dulu karma yang baik ya. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartu ya. Nah, 3 kartu ini di sini karma baiknya itu ya. Di sini Anda bakal mendapatkan suatu orang yang tidak diinginkan. Ini adalah lagi-lagi hambatan dan ujian cobaan. Ini orang yang tidak diinginkan. Orang yang tidak diinginkan ini adalah seorang wanita, orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, juga bisa bergelombang, ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman untuk orang yang bersio ayam ini juga akan Anda hadapkan dan dia akan menghampiri Anda dalam suatu ujian dan cobaan yang diberikan kepada Anda. Mungkin dalam suatu rezeki, mungkin dari ucapan dia berikan nasihat kepada Anda dengar, tapi Anda juga jalankan, dia akhirnya Anda terpontang-panting karena omongan dia, juga Anda mendengar dia juga banyak nasihat juga kadang
nggak 100% benar, akhirnya juga Anda jalankan semua tidak 100%, 20%, 30%, akhirnya tidak mendapatkan suatu hasil apa-apa. Nah, jadi di sini kartunya ini mengatakan banyak hambatan, ujian, dan cobaan ya. Coba saya akan buka dulu 5 kartu yang di sini yang tertutup ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya, teman-teman, ini karma baiknya ini mengatakan bahwa suatu hasil yang baik ya, Anda mengucapkan kata janji dengan orang ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya. Nah, orang berkulit sawo matang, tinggi, tegak, badan berwibawa ya, badannya berisi juga ya, bisa juga kurus ya. Nah, ini adalah suatu kata janji, tujuan rencana bagus sekali, tapi di sini ujungnya hambatan, ujian, dan cobaan. Lagi-lagi karma baiknya itu belum cukup untuk Anda dapatkan ya. Banyak hambatan dan ujian ya. Coba di sini saya akan buka dulu karma yang tidak baik di sebelah kiri ini ya. Tapi setelah itu saya akan buka dulu 3 kartu dari tempat saya ya. Nah, karma yang tidak baik. Ada kata janji dengan orang yang ini, seorang wanita berkulit kuning langsat, rambutnya panjang bisa bergelombang ya. Kuning langsat, seorang wanita, badan berisi ya, lumayan tinggi orangnya. Banyak amarah dalam suatu melakukan kata janji di sini ya. Nah, di sini saya akan buka dulu 5 kartu yang tertutup sebelah kiri. 5 kartu yang tertutup nih di sini ini ada rezeki ya, harapan yang tinggi. Di sini ada suatu rasa semangat sangat tinggi. Tapi di sini banyak halangannya, di sini halangan, banyak hambatan, ujian, dan cobaan. Nah, bisa dibilang ya teman-teman di sini untuk orang bercok ayam, bukannya tidak mendapatkan suatu karma baik, tapi Anda harus perlu hati-hati bertemu dengan orang ini, orang yang berkulit kuning langsat, ya, orang yang berkulit berkulit sawo matang. Ya, teman-teman di sini ya. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Ini adalah seorang wanita berkulit kuning langsat dan ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang orang yang ular ya, itu kebanyakan dihadapkan seorang wanita ataupun lebih dari seorang wanita ataupun 2 atau 3 orang lah gitu ya. Pihaknya itu mengatakan bahwa Anda banyak dikasih ujian dan cobaan. Mungkin dari omongan dia, nasihat dia, jalan terbaik yang diberikan kepada dia, sehingga Anda kurang berinisiatif dan kurang punya prinsip yang sangat tinggi lah ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat ya, Anda tidak mendapatkan suatu karma baik dan tidak mendapatkan suatu karma yang tidak baik. Intinya, Anda diberi ujian dan diberi cobaan lewat beberapa orang yang tadi ya. Dan ini ada seorang wanita dan ini ada seorang wanita. Tapi tidak ada muncul yang namanya seorang laki-laki ataupun pria ya. Mungkin di sini yang lebih menonjolnya itu orang yang berkulit kuning langsat dan berkulit sawo matang ya, seorang wanita ataupun perempuan. Itulah yang benar-benar Anda harus tanggapi, Anda harus respon dengan baik karena mereka itulah yang memberikan Anda tuh suatu jalan yang penuh dengan teka-teki, penuh dengan hambatan dan penuh dengan siasat lah gitu ya. Ibaratnya musuh dalam selimut ataupun banyak rupawan ya, bermuka serigala ibaratnya begitu ya. Dia tahu bahwa Anda tuh bisa mendapat suatu keuntungan tapi dibuat kocar-kacir ya otak pikiran Anda sehingga Anda dibuat bingung, akhirnya susah mendapatkan suatu jalan, akhirnya jalan Anda buntu dan mau tidak mau ya Anda diberikan suatu yang berkecamuk sehingga Anda dibuat untuk benar-benar bisa mengerti dan percaya akan omongan mereka gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu pesannya apa untuk orang yang bercok ayam. Di sini teman-teman, di sini belum apa-apa Anda banyak merugi ya, banyak rugi besar. Di sini ada rasa semangat yang sangat tinggi sekali, tapi di sini ada satu sisi yang sangat gelisah sekali. Ya, banyak gelisah dan banyak gelisah gundanya.
Juga di sini diharapkan lebih banyak berdoa ya, banyak bersembahyang, banyak sholat, banyak berkeyakinan tinggi pada Tuhan, karena memang semuanya itu ya mau tidak mau semuanya ya ada sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi kembali sadar dan normal kembali lah ya, penuh dengan semangat yang sangat tinggi. Karena disitulah itu adalah mungkin adalah musuh-musuh Anda tuh mesti dalam hutang karma di masa lalu ya. Jadi dia datang untuk menghabisi Anda atau bisa dibilang untuk merusak segalanya. Nah, jadi di sini ini adalah suatu dewa penolong ya. Akhirnya ketemu juga ya, keluar dengan orang yang berdewa penolong, seorang laki-laki ataupun pria yang berkulit kuning langsat. Bisa kurus, bisa juga badannya tinggi ya, badan berisi, juga bisa bilang tegap. Nah, ini berkulit kuning langsat ini juga adalah suatu dewa penolong membantu Anda, tapi di sini ya ujungnya juga kesel, kecewa ya sama Anda ya. Mungkin dalam suatu tindakan, mungkin dalam suatu kepedulian, mungkin dalam suatu hal yang benar-benar Anda kurang ada respon ataupun respect kepada dia ya, sehingga apapun yang segala usaha dia itu kepada Anda, mungkin Anda cuma menilai iya, enggak, tidak, atau tidak apa-apa gitu ya. Jadi jawabannya itu mungkin bagi dia kurang memuaskan ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ya mungkin dia lebih mengharapkan respon Anda tuh yang lebih tinggi, bukan hanya jawabannya iya atau tidak, atau enggak, ataupun tidak boleh apa-apa atau segala macam ya. Dia tidak membutuhkan kata-kata yang sangat singkat sekali, tapi butuh penjelasan, tapi tidak perlu panjang lebar. Butuh penjelasan tapi singkat, padat, dan jelas. Penuh dengan penjelasan, gitulah ya. Jadi di sini ya, untuk orang yang bersio ayam itu, sifat kriteria Anda tuh memang bagus, kepribadian Anda bagus, tapi ada sesuatu hal kepribadian tidak bagus ya, yang seperti inilah teman-teman. Jadi untuk orang show ayam tuh Anda harus lebih banyak mengubah sikap yang lebih baik ya. Belajar untuk toleransi, belajar untuk bisa bersabar, belajar juga untuk bisa menerima orang apa adanya. Jangan Anda merasa diri Anda tuh bangga, sehingga Anda tuh lupa akan diri dan lupa akan yang lainnya. Karena di lingkungan sekitar kita tuh banyak sekali yang perlu kita perhatikan ya. Ya, jadi di sini ya kita sebagai manusia pasti terlalu egois ya, dan terlalu keras kepala karena kan biasanya kan 30-50% bahkan 60% kan kita kan selalu ego dulu terhadap diri kita sendiri, baru orang lain ya. Jadi kadang kita memikirkan diri sendiri juga sepenuhnya tanpa memikirkan orang lain. Nah, ibaratnya seperti itulah ya teman-teman. Untuk orang yang bersio ayam ya harusnya seperti itulah ya. Bersifat toleransi, bersikap sabar ya. Dalam segala hal apapun juga jangan terlalu banyak perhitungan. Karena untuk orang sio ayam itu pada umumnya sih sangat bagus sekali ya. Ya, mungkin dari kepribadian Anda mungkin ada sedikit yang perlu diperbarui, jadi Anda baru bisa mendapatkan satu hal yang baik ya. Oke, teman-teman di sini satu hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Jika ingin Anda berkonsultasi lebih lanjut dengan hasil ramalan show ayam, bisa dicatat nomor WA saya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Anggaplah ramalan ini bersifat have fun ataupun sebagai permainan. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda bersikap positif dan bersikaplah syukur kepada Tuhan karena sudah dibacakan hasil ramalan ini supaya Anda lebih berjaga-jaga di bulan Februari itu bagaimana, apakah yang bagus atau tidak ya yang harus dijalankan. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.